Kalau untuk budget di bawah 200 ribuan atau sekitar 100 ribuan lebih, gue ngerasa ini adalah ayam terbaik yang gue pernah coba dalam hal tuningan. Jadi halo dan selamat datang di Iverson Review, dan ini adalah review gue untuk KZ Linlung. Gue nggak ngerti sih, di kotaknya tulisannya itu Linlung, cuman kalau gue cari di Linsol atau di mana tulisannya Linglung. Jadi gue agak linglung di sini, gue agak bingung sedikit. Sebelumnya thank you untuk YOLO Hobby Shop yang udah mengirimkan sampel unit ini untuk gua review. Dan ya harga Indonesia di bawah 200 ribuan, 150 sampai 170 ribuan, dimana dia menggunakan single dynamic driver dan bentuknya ya straight down position begini, lumayan udah langka sekarang mungkin buat gua, dimana yang lain tuh over ear. Dan seperti biasa kalau misalnya gua bahas ayam ini, gua bakal breakdown dalam build fit, frequency response, suara dan juga perbandingannya. Untuk yang belum tahu mengenai YOLO Hobby Shop, kalian harus cek di Tokopedia-nya karena dia menyediakan berbagai macam IM dan juga perlengkapan audio lainnya seperti kabel dengan mic seperti Kinera, Rui ataupun dengan DAC dan juga headphone di situ. Dan yang gue suka dari YOLO Hobby Shop adalah dia update banget untuk barang-barang baru, dimana sekarang aja udah ada Keybeers Quartet, beberapa ayam lainnya yang buat gue update banget. Jadi bisa dicek aja di sana karena itu juga barangnya bergaransi. Dan jangan lupa juga untuk follow Tokopedia dan juga Instagramnya, karena di Instagramnya sering banyak promo-promo ataupun giveaway. Untuk build quality-nya gue bisa bilang seperti tampangnya banget lah. Ini sangat-sangat simple, semuanya pakai aluminium alloy, pakai bahan metal tapi yang tipe ringan, jadi nggak kerasa berat. Sampai ke nozzle-nya juga begini, dan di belakang ada vent hole. Lalu kemudian kabelnya ini undetachable, nggak bisa dilepas. Ya kabel sih biasa aja sih, tipe KZ biasa lah. Mic-nya juga sama, jadi nggak ada yang terlalu spesial gimana-gimana di build quality. Untuk fitnya sendiri gue agak sedikit masalah karena gimana pun gue coba pakai air tips apapun yang di koleksi gue, itu selalu gue at least dapetin cekrek-cekrek alias ya driver flex. Dan ternyata nggak cuma di gue, teman-teman gue yang nyobain ini juga semuanya ngomong yes mereka ngerasain driver flex. Jadi ya driver flex ini agak jelas dan ketika pakai agak mengganggu, tapi habis itu kalau di setel lagu, kalau buat gue sih nggak ada masalah. Cuman kerasa apa ya, driver flex itu kan karena ada tekanan yang nggak keluar, jadi dia nekan driver. Nah tekanan di antara gendang telinga gue dan driver itu tetap ada kayak gue kayak gini, ada tekanan yang gue kurang suka gitu. Cuman ya selain itu sih dia fittingnya sebenarnya straight down gini aja, sangat simple, dan gue yakin untuk kebanyakan orang juga bisa. Well, kita bahas sekarang mengenai highlight dari ayam ini, yaitu tuningannya. Karena coba lihat sekarang secara frequency response, kalau kalian setuju dengan IF Neutral 2023, well, ayam ini bisa dikategorikan sebagai netral dengan tambahan bass boost yang cukup dalam. Dan buat gue di harga sekitar di bawah 200 ribu, ini tuningan yang bagus banget. Karena yang lain itu ya berasa mungkin ketebelan atau simply bumi, lalu kemudian ada yang ketipisan dan tajam-tajam. Ini rapih, tuningannya mid range-nya netral ditambah dengan bass boost. At least kalau kalian ngikutin IF Neutral 2023, ini cukup sejalan dengan IF Neutral, terutama di bagian ear gain di sekitar 3 kHz. Secara bass ini adalah bass yang dalam, jelas dia punya sub bass extension yang bagus. Dan ini adalah bass yang buat gue kebanyakan lagu itu cocok. Gue dengerin lagu pop, gue dengerin lagu rock, gue dengerin lagu yang ya EDM, itu gue tetap ngerasa ini fun-fun aja dan kontrol cukup baik, nggak sampai bleber. Cuman masalah yang mungkin kalau buat bass head ini nggak terlalu tebel. Jadi mid bassnya sendiri somehow gue nggak terlalu kerasa di sini. Jadi mungkin agak kurang tebel untuk beberapa orang yang pingin bass gede. At least kalau lu suka KZ HBB ini jelas berasa lebih tebel bassnya. Di sini lebih terkontrol dan dalam. Cuman tidak sebesar KZ HBB. Jadi ya mungkin bass head nggak terlalu ke sini. Tapi bassnya itu yang gue suka dalam dan terkontrol dengan baik. Untuk mid range-nya, ini yang gue bisa bilang di harga segini sih gue bener-bener nggak bisa komplain apa-apa. Tuningnya udah bagus, dia mid range-nya, gue dengerin vokal cewek itu balancingnya oke banget. Gue nggak ngerasa ada yang terlalu tajam, terlalu tipis, terlalu tebal gimana ya, balancingnya sangat-sangat oke. Ya sebenarnya gue nggak terlalu ada yang bisa dikomplain dari sini. Yang mungkin kalau ada komplain dikit ya mungkin karena kerasa toh drivernya murah, jadi jangan anggap walaupun gue bilang di sini tuningnya bagus, tapi jangan harap di sini bisa enak banget untuk vokal, karena sebenarnya suaranya nggak smooth amat, tapi lebih ke tekstur driver sebenarnya sih. Dan juga kualitas driver di sini ya berasa tipe driver yang tetap agak murah, cuman tuningannya tuh balance banget. Jadi walaupun nggak super detail, super sweet atau super megah gimana-gimana vokalnya, cuman ini
balance-nya itu loh yang gue suka. Sangat-sangat balance gue kasih lagu apapun. Mau itu cowok, mau itu cewek, mau itu vokalnya yang agak tebel, agak tipis, gue nggak ngerasa di shouty ataupun ketebalan ataupun apa-apa yang aneh-aneh. Yang gue nggak bisa komplain lah sama vokal begini. Dan di bagian treble ini gue bisa kategorikan sebagai cukupan aja. Jadi dia nggak terlalu punya pick treble aneh-aneh atau treble dark, nggak, ya cukup lah. Lu dengerin simbol ces-cesnya ada dan nggak terlalu tajam, tapi juga nggak terlalu extended juga. Ya gue bilang cukupan lah, nggak sampai buat treble head ataupun kalian pingin extension tinggi, nggak terlalu di sini tapi nggak sampai dark atau gelap juga. Cukupan. Jadi sebenarnya buat gue kalau ngomong tuningan doang ya, ini bisa dibilang mungkin paling balance lah yang gue pernah cobain. Karena ini harganya sekali, kita ngomong harga di bawah 200.000. Yang lainnya tuh ya nggak ada yang sebalance ini. Tapi kalau kita ngomongin technical, ya sesuai dengan harganya. Malah bisa gue bilang kalau misalnya dibanding beberapa lain kayak contohnya, ya sekarang 100 ribuan juga itu kan CC ACRA yang Mark II. Itu punya resolusi lebih bagus dengan technical suara lebih detail, lebih bening. Cuman tonalnya aja yang tidak sebalance ini buat gue. Cuman ini ya technical gitu aja. Lu nggak dapetin staging besar, lu nggak dapetin detail yang gimana-gimana. Sangat-sangat biasa banget di harga, sesuai lah. Jadi jangan berharap gimana-gimana untuk level detail dan juga resolusi dari ayam ini sendiri. Nah langsung aja gue bandingin kalau sama CC ACRA. Sekarang gue mau bandingin sama CC ACRA yang new batch ya. Karena old batch gue nggak tahu apakah masih ada atau apakah masih bisa dibeli. Yang new batch ini, CC ACRA buat gue punya tuningan yang sebenarnya cukup bagus. Cuman tetap aja kalau dibandingkan sama KZ Defy ini lebih berasa berbobot suaranya. Terutama di bagian vokal dan juga lebih balance. Sementara di CC ACRA yang second batch ini, gue ngerasa tetap aja lebih tipis. Walaupun ditambah dan treble extension dan detail lebih bagus. Cuman suaranya tetap lebih tipis, lebih agak nyelekit. Dan ya tidak sebalance KZ Defy. Nah kalau dibandingin lagi sama salah satu crowd favorit banyak orang yaitu kayak KKZ HBB di sini. Well, KKZ HBB punya suara yang lebih bisa dikategorikan mungkin lebih L-shape. Karena dia punya bass yang lebih gendut. Bass itu lebih gendut, lebih tebal, lebih berbobot. Tapi sekaligus lebih lambat dan juga vokal yang lebih kalem. Bisa dibilang upper mid range-nya agak recessed malah kalau di KKZ HBB, jadi vokalnya lebih berasa mundur terutama cewek. Nah jadi di sini gue ngerasa ya memang kalau lu seneng yang tebel-tebel, lu pingin yang EDM yang lebih berbobot, bassnya lebih gendut, ya tetap aja KKZ HBB dan lebih smooth lagi overall tekstur suaranya. Cuman kalau lu yang pingin lebih balance, sub bass lebih ada walaupun mid bassnya nggak segede KKZ HBB, ini sub bassnya lebih dalam di Defy ini dan vokalnya jelas lebih maju dan balance overall. Dan tidak kadang-kadang di beberapa lagu yang dentuman bassnya kencang banget, KKZ HBB ini bisa berasa agak tenggelam. Di sini gua enggak. Jadi overall ya memang Defy ini overall lebih balance, cuman tidak se-exciting atau tidak seberbobot suara dari KKZ HBB. Ya, yang gue bisa ngomong untuk harga segini itu tuningannya simply paling balance yang gue pernah coba. Gue nggak bisa protes apa-apa di harganya ini. Cuman memang dia tidak sempurna. Seperti yang kalau buat gue pribadi untuk driver flex-nya ini adalah salah satu kasus yang paling jelas di gue. Gue dengerin tuh langsung cek. Nah itu walaupun ketika dinyalain musik gak terlalu ganggu gimana, tapi tetap aja agak keganggu dikit karena pressure-nya itu kerasa juga di kuping gue. Ditambah lagi dengan level teknikalnya yang sebenarnya biasa banget di harganya. Jadi lebih ke untuk kalian yang pingin mungkin IM straight down, karena kan jarang lah sekarang IM straight down dengan tuningan yang bagus. Dan harganya murah. Oke, gitu aja. Jelas tetap buat gue tetap masuk kategori recommended easily kalau misalnya kalian cocok dengan kriteria yang tadi gue udah ngomongin. Dan ini untuk final rank gue untuk tonalnya dan juga technicalnya. Dan seperti biasa kalau kalian pengen request IM yang mesti gue beli, bisa dukung juga di Saweria, di description di bawah. Dan kalau kalian tertarik untuk lihat rank list gue, karena ujung-ujungnya rank list ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, bisa dilihat juga di description gue. Oke, gitu aja. See you next time and bye-bye.